Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi. Ini bersama Mbak Eva. Kita ketemu lagi untuk awal Juni 2020 dan akan melihat prediksi zodiak. Oke, sebelumnya saya mau memberitahu dulu ya. Ada beberapa pertanyaan yang menanyakan tentang periode tanggal dari prediksi saya. Memang saya tidak menuliskan tanggal berapa ya, tetapi di sini saya menyebutkan prediksi untuk awal Juni atau awal bulan begitu. Nanti juga ada prediksi pertengahan atau mid ya. Dan prediksi akhir. Sebenarnya saya juga menghadirkan prediksi akhir. Nah, saya tidak menyebutkan tanggal karena energi yang saya tarik ini memang di awal Juni, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa energi ini sudah dirasakan oleh sebagian kamu di sebelum sebelum awal bulan ini ya. Jadi di bulan-bulan berikutnya mungkin energi ini sudah mulai terasa, atau justru kamu akan merasakan energi ini setelah melewati awal bulan. Mungkin di pertengahan, mungkin di akhir bulan, bisa jadi di 2 atau 3 bulan mendatang ya. Jadi ini saya menarik energi ini di awal Juni, dan untuk kondisinya nanti kembali kepada kalian masing-masing. Oke? Ya, kali ini kita akan melihat prediksi untuk zodiak Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus. Jangan lupa buat kamu yang baru pertama kali menonton channel Suara Intuisi, saya mengharapkan subscribe-nya dan juga like, komen, serta boleh di-share video ini jika bermanfaat. Ya, perlu diingat prediksi ini bersifat general, jadi tidak semua Gemini akan sesuai atau resonate dengan bacaan ini, ya. Jadi kalau memang tidak sesuai, maka dipastikan ini bukan energi kamu, gitu aja. Oke? Ya, kita lihat sekarang untuk Gemini di awal Juni 2020. Oke, ada Death, the Moon, the Devil, Nine of Swords, Major Arcana, Death, the Moon, the Devil. Gemini. Mungkin kalau bukan Major Arcana, saya mungkin tidak terlalu tidak terlalu berpengaruh, karena bisa jadi itu mungkin akan bisa berubah situasinya. Tapi kalau Major Arcana ini adalah satu hal yang sepertinya memang tidak dapat diubah situasinya. Oke. Di sini saya melihat bahwa ada sesuatu hal yang sudah berakhir. Entah di sini hubunganmu, entah ini apapun itu, di sini ada satu hal yang berakhir di sini ya. Hubunganmu dengan pasanganmu atau hubunganmu dengan seseorang yang lain selain pasanganmu di sini, yang mana ini membuat semacam ini bisa jadi dengan berakhirnya situasi ini ada semacam tantangan ke depan, ada semacam hal-hal yang bisa dikatakan cukup berbahaya atau mungkin perlu diwaspadai oleh Gemini ya. Dengan berakhirnya situasi kamu di sini, hubungan kamu dengan pasanganmu atau hubungan kamu dengan seseorang selain pasanganmu, entahlah di sini. Karena di sini juga terlihat bahwa kamu mungkin ingin
ada semacam, kalau dibilang ada semacam obsesi atau ada semacam ketergantungan kamu dari hubungan yang sudah berakhir ini, yang mana hal itu membuat kamu saat ini sangat merasa depresi ya dengan situasi kamu ini, dengan situasi yang sudah berakhir ini. Kamu merasa bingung, kamu mungkin di sini juga ada perasaan bersalah juga iya. Kita lihat dulu ada apa di awal Juni untuk Gemini ini dalam hubungannya. Oke. Kartu selanjutnya ke depan. Age of Pentacles, Five of Pentacles, Age of Swords, Nine of Cups. Oke. Iya. Saya melihat di sini kalau sesuatu yang sudah berakhir itu ya membuat kamu sekarang lebih banyak belajar, atau di sini kamu lebih banyak berupaya untuk bisa lebih bersabar atau untuk bisa lebih apa ya? Untuk bisa lebih berproses lagi ke diri kamu. Mungkin di sini tadi kamu berproses dari berakhirnya hubungan ini, kamu berproses untuk itu tadi ada semacam perbaikan diri kamu, atau di sini ada satu proses yang kamu lalui yang mana itu tadi proses itu mungkin membuat kamu agak sedikit apa ya, kamu merasa takut barangkali juga iya, kamu merasa nggak percaya diri juga iya di sini setelah berakhirnya hubungan ini ya. Mungkin kamu merasa kalau misalnya nih hubungan dengan pasanganmu berakhir, di sini Gemini merasa nggak yakin apa dia bisa gitu tanpa pasangannya ya, karena di sini tampaknya memang Gemini di sini terlihat harus berjuang sendiri, dia harus ya melewati segala sesuatunya sendiri sekarang. Mungkin jika dia menghadapi masalah atau kesulitan, di sini dia harus bisa berupaya sendiri. Yang mana tantangannya tadi itu bisa jadi di sini Gemini merasa bahwa dia masih sangat memiliki ketergantungan atau masih memiliki semacam apa ya, masih terbelenggu dengan seseorang, si dia yang mungkin saja hubungannya ini sudah berakhir kan, dia masih merasa ketergantungan lah dengan pasangannya yang sudah tidak bersama-sama dengan Gemini lagi ini. Oke. Ya, kalau dilihat di sini sepertinya Gemini memang benar-benar perlu memiliki keberanian atau kekuatan lah ya untuk bisa melewati situasi ini. Harus bisa punya semacam tekad juga iya, harus punya semacam keyakinan di diri untuk bisa apa ya, harus bisa kuat lah. Maksudnya saya melihat di sini energinya Gemini ini dia agak sedikit gimana ya, agak sedikit kalau dibilang putus asa setelah berakhirnya hubungannya ini ya. Ini terlihat dia nggak bisa tidur, dia terbeban sekali di sini. Oke. Di sini dia mungkin merasakan bahwa
apa yang menjadi beban atau yang menjadi bayang-bayang dalam pikiran Gemini saat ini yang membuatnya itu merasa depresi itu bahwa dia pernah merasakan kebahagiaan di hubungannya ini ya. Dia pernah menikmati hubungan ini atau mungkin dia pernah memiliki rencana-rencana masa depan dengan pasangannya ini ternyata itu tidak terjadi. Itu yang membuat Gemini depresi kalau saya lihat di sini ya. Oke, bersabar Gemini. Kita klarifikasi dulu untuk kartumu Gemini. Mudah-mudahan ada satu hal yang mencerahkan. Age of Pentacles. Ya, ada Five of Pentacles, The Devil, dan Ten of Pentacles. Ya. Oke, Gemini. Memang perasaanmu sekarang kamu sedang benar-benar susah ya. Five of Pentacles 2 kali muncul. Berarti benar-benar situasi perasaan Gemini saat ini dalam keadaan susah, putus asa. Dia betul-betul itu tadi, The Devil. Dia kembali betul-betul merasa apa ya, seperti dalam satu situasi yang sangat-sangat tidak nyaman di sini. Dia harus memaksa diri dia untuk bisa memaksa diri dia untuk bisa kembali stabil seperti itu. Dia harus bisa memaksa diri dia untuk bisa melewati situasi ini dengan sebaik-baiknya. Oke. Makanya dia di situ berproses. Setelah berakhirnya hubungan, Gemini harus melalui proses di dalam dirinya sendiri ya. Mungkin agak sedikit itu tadi, memaksa untuk bisa keluar di situasi yang tidak nyaman ini. Oke, Five of Pentacles. Nine of Pentacles, Queen of Swords, dan Two of Swords. Ya, kalau dilihat di sini memang kamu harus berjuang ya. Mungkin sekarang apa-apa harus berjuang sendiri Gemini, karena di sini kamu harus bisa membebaskan diri kamu dari ketergantungan ataupun dari keterbelengguan kamu ya terhadap seseorang yang sudah tidak bersama-sama kamu lagi di sini. Dan kamu di sini memang harus tegas. Kamu harus memiliki kemauan yang kuat di sini. Kamu harus bisa itu tadi, kalau saya bilang berbulat hati untuk bisa keluar dari situasi yang mungkin saja di sini kamu dalam situasi sangat bimbang. Kamu mungkin di sini merasa sedang dalam kebuntuan ya, setelah ditinggal oleh pasanganmu. Ya, Gemini. Hubungan yang sudah berakhir. Ya. Seven of Swords, Six of Cups, dan Three of Pentacles. Oke, Gemini. Kalau saya melihat di sini memang kamu merasa bahwa kamu selalu, bukan merasa lagi, kamu di sini selalu masih teringat hal-hal yang pernah
kamu lewati di masa lalu dengan pasanganmu ini ya. Kamu di sini masih suka melihat ke belakang untuk hal-hal yang sudah terjadi ya. Di sini juga kamu masih terkenang dengan memori-memori masa lalu. Gemini. Oke, aduh. Ya kamu harus bisa menunjukkan lah ya bahwa kamu itu orang yang kuat begitu. Kamu harus bisa menunjukkan di sini bahwa kamu memiliki satu kekuatan ya. Atau justru di sini dengan rapuhnya kamu itu Gemini, itu justru terlihat keaslian diri kamu. Ternyata kamu tuh begitu, garang di luar, ternyata setelah ditinggal kamu mewek. Ternyata kamu lemah. Itu justru sekarang terlihat aslinya Gemini seperti apa. Oke, jadi kamu harus buktikan bahwa kamu itu adalah seseorang yang tidak seperti itu ya. Dan terakhir Nine of Cups, kita lihat untuk Gemini di awal Juni. Bagaimana klarifikasinya? Ada The Wheel of Fortune, kemudian Seven of Wands, dan Six of Swords. Oke. Ya Gemini, apapun yang sudah terjadi, ini memang sudah takdir ya. Ini Wheel of Fortune, ini takdir yang harus kamu terima. Apapun keadaannya ya, ini seperti putaran roda kehidupan kamu, memang sekarang saatnya seperti itu. Jadi kamu harus bisa menerimanya di sini. Oke. Memang kamu di sini dituntut untuk bisa bertahan, untuk bisa mengendalikan diri kamu di sini, walaupun memang situasinya sangat menyulitkan saat ini buat Gemini, tetapi dia harus punya tekad, harus punya satu kemauan untuk bisa melepaskan semua kesulitan ataupun masalah-masalah yang dia hadapi sekarang setelah berpisah atau setelah berakhirnya hubungan dia dengan pasangan ini, dengan pasangannya Gemini. Oke. Ya, kita lihat apa pesan semesta buat kamu Gemini di awal Juni 2020 untuk Gemini. Free yourself. Bebaskan diri kamu Gemini dari situasi yang gak nyaman. Saya merasakan energinya aja gak nyaman. Bener-bener membaca prediksi dari energi Gemini ini emang gak nyaman ini ya. Apalagi Gemini yang merasakan langsung. Oke, jadi bebaskan diri kamu. Kendalikan diri kamu. Harus bisa ya. Oke Gemini. It's time to release negativity. Waduh, pesannya benar-benar semua pas. Ini waktunya untuk kamu melepaskan hal-hal negatif. Hal-hal yang selama ini mungkin sepertinya kamu merasa nggak bisa apa-apa setelah kepergian dia. Ya, itu harus kamu lepaskan. Ya, saya tahu Gemini gimana rasanya saat-saat kita ditinggalkan oleh seseorang yang kita cintai ya. Apalagi kalau kita memang masih memiliki perasaan dengan dia, kemudian kita berpisah, itu memang situasi atau keadaan yang paling berat. Tapi yakin, ini hanya sementara ya. Jadi kuatkan diri kamu, harus ada tekad yang kuat untuk bisa keluar dari situasi yang tidak nyaman ini. Oke Gemini, semangat untuk awal Juni. Kita ketemu lagi nanti di prediksi selanjutnya. Bye.